Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menyajikan materi tentang pembiayaan dan kreditan. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya selaku moderator Vera Eka Agustina Zahro, NIM 1908 10 20 10 84. Oke, di sini saya akan membacakan peraturan pada FGD pada hari ini. Jadi sebelumnya Ibu Fajar sudah menyampaikan isu di e-learning, kemudian teman-teman anggota FGD diwajibkan untuk menjawab dari isu tersebut. Dan kemudian di sini kami akan menyajikan materi dan nanti akhirnya kami akan menyimpulkan dari jawaban-jawaban isu yang sudah diberikan oleh Ibu Fajar di e-learning. Oke, selanjutnya akan saya serahkan kepada para teman-teman penyaji materi. Terima kasih atas waktunya buat moderator. Perkenalkan, nama saya Ayu Eka Setianingrum, NIM 191087. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian pengkreditan dan pembiayaan. Yang pertama adalah berdasarkan Abdurrahman 1991, menjelaskan bahwa pengertian pengkreditan merupakan kesanggupan akan meminjam uang dan kesanggupan melaksanakan transaksi dagang atau menerima penyerahan barang dan jasa dengan perjanjian akan membayarnya kelak. Yang kedua adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 mengenai perbankan, yang menjelaskan pengertian dari kredit, di mana kredit merupakan suatu penyediaan uang atau yang dibersamakan olehnya yang didasarkan dengan perjanjian kredit antara pihak debitur dengan pihak kreditur, di mana pihak debitur berkewajiban untuk mengembalikan uangnya pada jangka waktu tertentu dan pihak bank akan mendapatkan imbalan atas jasanya berupa bunga atau pembagian hasil. Yang ketiga adalah berdasarkan Kemenku nomor 121 garis miring KMK 013 garis miring 1988, di mana pengertian pembiayaan merupakan penyediaan dana kepada konsumen untuk pembelian barang dengan pembayarannya secara angsuran atau berkala. Selanjutnya adalah dasar hukum. Untuk dasar hukum dari pengkreditan dan pembiayaan ini sendiri, yang pertama adalah perjanjian di antara para pihak, yang biasa kita kenal dengan perjanjian kredit. Sebelum melakukan pengkreditan, antara pihak debitur dan kreditur akan melakukan perjanjian-perjanjian di mana pasal-pasalnya nanti akan menjadi peraturan atau perundang-undangan untuk keduanya. Hal itu juga disebutkan pada pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata. Yang kedua adalah undang-undang sebagai dasar hukum. Sebagai contohnya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968. Yang ketiga adalah peraturan pelaksanaan sebagai dasar hukum. Untuk peraturan pelaksanaan ini adalah peraturan selain perundang-undangan di atas, yaitu peraturan pemerintah, peraturan dari Kementerian Keuangan, peraturan dari Bank Indonesia, dan peraturan lainnya. Selanjutnya adalah kebiasaan perbankan sebagai dasar hukum. Biasanya beberapa perbankan memiliki kebiasaan-kebiasaan yang diterapkan pada perjanjian kredit, namun itu tidak ada dalam suatu peraturan perundang-undangan. Kebiasaan tersebut bisa menjadi peraturan apabila disepakati pada perjanjian kredit oleh debitur. Yang terakhir adalah peraturan terkait lainnya sebagai dasar hukum. Ini misalnya adalah peraturan mengenai hipotek jaminan dan peraturan lainnya. Selanjutnya adalah prinsip pengkreditan dan pembiayaan. Untuk prinsip-prinsip pengkreditan dan pembiayaan, yang pertama yaitu prinsip kepercayaan. Setidaknya dalam melakukan suatu kegiatan pengkreditan, kreditur dan debitur harus memiliki prinsip kepercayaan. Misalnya, kreditur percaya bahwa debitur akan mengembalikan uangnya, dan kreditur percaya bahwa kredit yang diberikan kepada debitur itu akan bermanfaat. Yang kedua adalah prinsip kehati-hatian, di mana pihak kreditur setidaknya dalam memberikan kredit harus menerapkan prinsip kehati-hatian dengan melihat apakah pihak debitur itu layak untuk diberi kredit atau tidak. Dan selanjutnya adalah prinsip sinkronisasi. Prinsip ini mengatur bahwa setidaknya dalam pemberian kredit harus ada sinkronisasi antara jumlah kredit dengan aset yang dimiliki oleh debitur. Misalnya ketika debitur ingin
berinvestasi panjang, maka bank juga harus memberikan kredit jangka panjang, bukan kredit jangka pendek. Yang selanjutnya adalah prinsip kesamaan valuta. Pada kegiatan pengkreditan, setidaknya harus melakukan kredit itu dengan kesamaan valuta. Ini untuk menghindari resiko fluktuasi valuta atau fluktuasi nilai mata uang. Yang selanjutnya adalah prinsip perbandingan antara pinjaman dengan modal. Jadi setidaknya ketika kreditur itu memberikan pinjaman kepada debitur itu harus mempertimbangkan jumlah pinjaman dengan modal dari debitur dengan rasio yang wajar. Yang selanjutnya adalah prinsip perbandingan antara pinjaman dengan aset. Jadi untuk pinjaman yang dimiliki dengan aset dari debitur itu juga harus dalam rasio yang wajar. Yang selanjutnya adalah prinsip 5C. Prinsip 5C ini merupakan prinsip yang seharusnya diambil oleh pihak kreditur untuk menentukan apakah nasabah layak untuk diberikan kredit. Untuk prinsip 5C itu sendiri terdiri atas 1 karakter, yaitu kepribadian dari nasabah, 2 kapasiti atau kemampuan nasabah dalam mengembalikan uangnya, yang ketiga adalah kapital atau modal dari nasabah yang dapat dilihat dari laporan keuangannya, yang keempat adalah condition of economy atau kondisi ekonomi dari nasabah tersebut, dapat berupa kondisi dari seperti pendapatan atau kondisi dari usahanya. Yang terakhir adalah kolateral atau jaminan yang dapat diberikan oleh nasabah ketika mengajukan kredit. Yang keempat adalah prinsip 5P. Prinsip 5P ini terdiri atas 1 parti, yaitu layak tidaknya nasabah diberikan kredit. Yang kedua adalah purpose atau tujuan nasabah untuk mendapatkan kredit tersebut itu apa. Yang ketiga yaitu payment, apakah itu kemampuan dari nasabah dalam mengembalikan kredit tersebut. Yang keempat yaitu profitability atau kemampuan nasabah dalam menghasilkan profit dari kredit yang diberikan. Yang terakhir adalah protection, yaitu seperti jaminan yang diberikan kepada bank sebagai keamanan. Misalnya dari jaminan asuransi atau jaminan berupa barang-barang fisik. Yang terakhir adalah prinsip 3R. Prinsip 3R ini terdiri atas returns atau hasil yang dapat diberikan oleh nasabah kepada kreditur. Yang kedua adalah prinsip repayment atau kemampuan nasabah untuk mengembalikan uangnya. Yang terakhir adalah risk break ability atau kemampuan nasabah dalam menghadapi resiko. Yang selanjutnya adalah teori hukum tentang tanggung jawab kreditur. Teori hukum ini yang pertama yaitu teori instrumentalitas. Pada teori instrumentalitas ini menerangkan bahwa kreditur harus mengambil tanggung jawab secara yuridis apabila terjadi kerugian saat mengalami kerugian pada pengkreditan, karena pihak kreditur memiliki ikut campur tangan yang sangat besar dalam mengatur dana yang diberikan kepada debitur. Jadi debitur di sini hanya berperan sebagai instrumen kreditur saja. Yang kedua adalah teori keagenan. Teori keagenan ini debitur memiliki tanggung jawab secara yuridis apabila terjadi kerugian yang terjadi saat pengkreditan, karena pihak kreditur juga memiliki juga memengaruhi debitur dalam mengelola keuangannya, di mana debitur itu berperan sebagai agen dari kreditur. Yang selanjutnya adalah teori kemitraan de facto. Pada teori ini, kreditur dan debitur sama-sama memiliki tanggung jawab secara yuridis ketika mengalami kerugian pada saat pengkreditan. Hal ini karena hubungan antara debitur dan kreditur itu bisa disebut sebagai hubungan kemitraan. Yang keempat adalah teori tentang perbuatan melawan hukum, di mana pada teori ini dijelaskan bahwa kreditur memiliki tanggung jawab secara yuridis ketika terjadi kerugian pada saat pengkreditan dan karena pihak kreditur itu melawan hukum. Yang terakhir adalah teori itikat baik, di mana kreditur
jawab secara yuridis terhadap kerugian yang dialami oleh pihak lain atau debitur, karena pihak kreditur di sini melawan teori itikat baik ini. Jadi kreditur melakukan suatu hal yang melanggar itikat baik antara keduanya. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ido Yudi Suroso, NIM 1908-1020-1006. Di sini saya akan menjelaskan tentang perjanjian kredit. Pengertian menurut KUH Perdata, buku ketiga pasal 1313 menjelaskan bahwa persetujuan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih yang dilakukan untuk mengikatkan diri pada satu orang atau lebih lainnya. Kemudian di sini saya juga akan menjelaskan tentang penggolongan perjanjian kredit. Ada 4 penggolongan perjanjian kredit. Yang pertama yaitu, apakah perjanjian kredit merupakan perjanjian bernama? Menurut KUH Perdata, buku ketiga menjelaskan bahwa suatu perjanjian dilakukan oleh satu nama tertentu yang tunduk pada satu nama tertentu juga. Kemudian yang kedua yaitu, apakah perjanjian kredit merupakan perjanjian pinjam pakai habis? Menurut KUH Perdata, buku ketiga, pasal 1754 menjelaskan bahwa pihak kreditur akan meminjamkan barang kepada pihak debitur, di mana jika waktu yang telah ditentukan telah habis, maka pihak debitur wajib mengembalikan barang dengan jumlah dan keadaan yang sama. Kemudian yang ketiga yaitu menurut para sarjana. Menurut Asser Kleins dibagi menjadi 2 perjanjian. Yang pertama yaitu perjanjian kredit dan yang kedua yaitu perjanjian pinjam uang. Kemudian yang keempat adalah apakah perjanjian merupakan perjanjian baku? Menurut penggolongan ini, jika perjanjian sudah ditentukan atau sudah disetujui oleh kedua belah pihak, maka perjanjian ini akan dibakukan sehingga tidak bisa dirubah sama sekali. Kemudian di sini saya juga akan menjelaskan tentang jaminan kredit, di mana jaminan kredit dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu jaminan barang-barang, di mana barang-barang yang dipakai adalah barang-barang berharga, semisal tanah, rumah, kendaraan bermotor, dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua yaitu ada jaminan surat-surat berharga, semisal surat-surat obligasi, surat wesel, surat saham, dan surat sertifikat tanah. Kemudian yang ketiga yaitu jaminan orang atau jaminan perusahaan, di mana jaminan ini menggunakan orang atau perusahaan untuk menjamin pihak debitur. Jika pihak debitur terjadi masalah, maka perusahaan atau orang ini yang akan bertanggung jawab. Kemudian jaminan asuransi, di mana jika pihak debitur mengalami sesuatu, pihak asuransi juga akan menjamin pihak debitur. Seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya Vika Syaputri dengan NIM 191029 akan melanjutkan materi tentang subjek pembiayaan. Seperti yang kita ketahui, subjek pembiayaan di sini berperan penting untuk suatu transaksi atau suatu pembiayaan, baik itu untuk bank maupun lembaga lainnya. Subjek pembiayaan di sini yaitu pihak lembaga pembiayaan, bank, perusahaan swasta maupun masyarakat. Keempat subjek pembiayaan ini saling berkaitan satu sama lain, karena jika tidak ada subjek pembiayaan dalam suatu transaksi atau proses pembiayaan, biasanya suatu pembiayaan tidak akan sempurna. Yang kedua yaitu model pembiayaan. Yang pertama yaitu model pembiayaan lewat lembaga pembiayaan. Model pembiayaan lewat lembaga pembiayaan ini terdiri dari 5. Yang pertama itu leasing atau sewa guna usaha, yang kedua factoring atau anjak piutang, yang ketiga itu model ventura, yang keempat model pembiayaan konsumsi, dan yang terakhir atau yang kelima yaitu model pembiayaan melalui kartu kredit. Saya jelaskan dulu yang pertama tentang model pembiayaan lewat sewa guna usaha atau leasing. Di sini leasing merupakan suatu proses pembiayaan dengan cara memodali barang-barang yang akan digunakan usaha. Leasing ini dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Pihak-pihak yang terlibat di leasing ini terdiri dari leaser atau pihak pemberi leasing, yang kedua lessee atau pihak penerima leasing, dan yang ketiga supplier. Supplier ini merupakan orang yang menyediakan barang. Selanjutnya yang kedua yaitu anjak piutang. Yang
anjak piutang atau factoring. Anjak piutang ini merupakan proses pembiayaan dengan cara membeli atau mengalihkan piutang perusahaan kepada perusahaan faktor. Anjak piutang ini banyak dilakukan di Indonesia karena anjak piutang ini merupakan cara yang cukup efisien untuk model pembiayaan. Anjak piutang ini banyak ditemui dalam suatu perusahaan. Anjak piutang ini melibatkan yang pertama itu perusahaan factoring atau perusahaan yang memberi piutang. Yang kedua yaitu klien yaitu perusahaan yang menjual piutangnya, dan yang ketiga yaitu customer itu pihak yang berutang kepada klien. Mekanismenya anjak piutang ini gini, perusahaan A sebagai perusahaan perusahaan piutang, yang perusahaan B yaitu pihak yang berutang, dan perusahaan C yaitu pihak perusahaan factoring. Jadi perusahaan A ini perusahaan B berutang kepada perusahaan A, lalu perusahaan A menjual 80% dari piutangnya kepada perusahaan factoring karena dianggap ada kendala sesuatu di keuangan. Dan yang ketiga yaitu modal ventura. Modal ventura yaitu pembiayaan investor kepada perusahaan yang membutuhkan biaya. Dasar-dasar hukum modal ventura yaitu dasar hukum berkontrak, dasar hukum tentang perseroan terbatas, dasar hukum perundang-undangan dan pembiayaan. Pihak-pihak yang terlibat dalam modal ventura ini yaitu investor, perusahaan pasangan, dan perusahaan penyandang atau perusahaan lainnya yang merupakan pihak ketiga dari transaksi modal ventura ini. Terus syarat modal ventura ini tentunya harus ada pemberian dana, terus ada investasi, terus modal ventura ini juga merupakan investasi tanpa jaminan. Jadi prototipe untuk modal ventura ini membantu perusahaan-perusahaan kecil dengan cara memberikan dana agar perusahaan tersebut berkembang. Namun tidak serta-merta perusahaan besar mau memberikan dana kepada perusahaan kecil karena mereka harus mengetahui perusahaan manakah yang mereka danai yang sekiranya mereka itu mempunyai perkembangan pesat. Terus yang ketiga dari lembaga pembiayaan yaitu model pembiayaan melalui konsumen. Jadi di sini perusahaan ini menyediakan dana kepada konsumen untuk membeli barang konsumsi yang konsumen nanti bisa membayarnya secara diangsur. Dan yang terakhir yaitu model pembiayaan melalui kartu kredit. Seperti yang kita ketahui sekarang banyak digunakan kartu kredit untuk proses transaksi apapun. Kartu kredit merupakan kartu yang terbuat dari plastik yang berisi identitas debitur untuk sebuah transaksi, baik itu pembayaran, penjualan maupun transaksi yang lainnya. Dan yang kedua yaitu model pembiayaan lewat pasar modal. Model pembiayaan lewat pasar modal yakni penjualan seperti surat-surat berharga seperti saham lewat pasar modal. Kemudian pasar modal ini berada di pusatnya jika nasional itu berada di Jakarta, biasanya disebut bursa efek Jakarta, dan yang internasional itu ada di New York. Terus model pembiayaan pendanaan langsung, seperti model pembiayaan lewat pasar modal, pendanaan langsung ini menjual berbagai bursa efek atau surat-surat obligasi, namun tidak melalui pasar modal, pasar yang lainnya. Jadi langsung kepada pihak yang ingin menginvestasikan saham ataupun membeli, ataupun pihak-pihak yang akan membeli saham-saham atau surat-surat berharga yang lainnya. Kemudian yang keempat yaitu model pembiayaan lewat pasar uang.
suatu pasar finansial ini, di mana pasar uang ini merupakan suatu badan finansial di mana instrumen kredit jangka pendek yang berkualitas tinggi diperjualbelikan. Yang dilakukan pelaku pasar keuangan. Instrumen-instrumen dari pasar uang ini adalah sertifikat berharga, sertifikat deposito, call money atau commercial paper. Terus yang kelima yaitu model pembiayaan proyek. Model pembiayaan proyek merupakan model pembiayaan yang cukup rumit karena ini merupakan metode sindikasi di mana sebuah pemberi dana kepada debitur dengan mengatasnamakan proyek. Jadi tidak ada jaminan, namun jaminannya itu setelah ada hasil dari proyek tersebut. Banyak resiko yang harus ditanggung jika memberikan dana kepada debitur tentang proyek, karena kan seperti kita ketahui jika dalam proyek banyak force majeure atau banyak resiko-risiko lainnya seperti tentang teknis, tentang politik maupun tentang lainnya yang berkenaan dengan suatu proyek. Proyek ini biasanya menggunakan sistem BOT atau build, operate, and transfer. Biasanya proyek ini berskala besar karena mempunyai peran penting dalam suatu proyek dalam pembangunan suatu negara. Yang terakhir yaitu model pembiayaan dagang ekspor dan impor. Dalam model pembiayaan dagang ekspor impor ini, model pembiayaannya ini sama seperti yang lainnya tentang model pembiayaan dagang itu bisa dilakukan di dalam atau luar negeri. Pembiayaan ini untuk membiayai perdagangan baik dalam skala besar maupun skala kecil. Prinsipnya yaitu pemberian pinjaman bank untuk kegiatan perdagangan, dan yang kedua itu memberi letter of credit atau LC. LC ini merupakan kontrak dengan mana suatu bank ini bertindak atas permintaan si konsumen tersebut. Lagi dengan saya Ido Yudi Suroso. Di sini saya akan menjelaskan tentang lembaga pembiayaan, di mana menurut OJK ada 3 lembaga pembiayaan, yaitu perusahaan pembiayaan, perusahaan modal Vantura, dan perusahaan pembiayaan infrastruktur. Di mana telah dijelaskan oleh teman saya Vika sebelumnya tentang model pembiayaan menurut lembaga pembiayaan. Kemudian di sini saya juga menjelaskan tentang lembaga pengkreditan, di mana biasanya ada 2, yaitu lembaga pengkreditan bank, di mana ada bank pengkreditan rakyat juga, dan juga ada bank syariah untuk mengkreditkan. Kemudian ada juga penggadaian. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh penyaji materi pada hari ini. Kemudian di sini saya akan membacakan kasus yang sudah diberikan oleh Bu Fajar pada FGD pada hari ini. Bapak Tri Sukma, sarjana ekonomi selaku nasabah sebagai konsumen atas tagihan kartu kredit yang tidak pernah dimohonkan kepada PT Bank Negara Indonesia atau Persero Tbk, menjelaskan bahwa mendapat tagihan 2 kartu kredit dari PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. Kartu kredit nomor 5489868801206035 dengan nominal Rp24.178.810 dan kartu kredit nomor 41540004952307 dengan nominal Rp27.776.476 yang tercatat pada tanggal 01 Desember 2011. Pada awalnya konsumen tidak pernah mengajukan permohonan kartu kredit BNI ini secara langsung. Untuk kartu kredit yang pertama itu diperoleh pada tahun 2002 yang diberikan oleh seseorang yang mengaku tenaga lepas dari PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk.
Dan untuk kartu kredit yang kedua, konsumen tidak memintanya, dan kartu kredit yang kedua tersebut pembuatannya tanpa sepengetahuan konsumen tersebut. Konsumen telah meminta untuk menutup salah satu kartu kreditnya kepada pihak PT Bank Indonesia Persero Tbk karena konsumen berasumsi takut jika terpakai nanti tidak mampu membayarnya. Lalu pihak PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk menolak serta meyakinkan konsumen agar kartu kredit tersebut tidak ditutup dan mempergunakan sesuai dengan kebutuhan. Namun konsumen tetap ingin menutup kartu kredit tersebut dan tetap tidak ada jawaban yang pasti. Konsumen mendapat informasi tagihan yang mana mendapat lonjakan tagihan dari pemakaian kedua kartu kredit tersebut melalui telepon selulernya dan juga melalui pesan singkat di telepon selulernya. Tetapi yang isi dari pesan singkat telepon selulernya ini membuat konsumen tersinggung dan juga mengancam dalam pesan singkat di telepon selulernya tersebut dengan membawa nama instansi tempat konsumen bekerja dulu dan mengaruh pribadi sifatnya. Sedangkan kartu kredit yang kedua secara fisik konsumen tidak pernah menerimanya. Kemudian Bu Fajar menyuruh kita untuk menganalisis permasalahan di atas dengan memberikan contoh solusi berdasarkan alasan teori dan dasar hukumnya, dan jangan lupa untuk disertai kutipannya. Di sini saya dapat menyimpulkan dari kasus yang sudah diberikan oleh Bu Fajar, kami di sini kelompok 2 menyimpulkan bahwa kasus yang dialami oleh Bapak Tri Sukma Sarjana Ekonomi dapat diindikasikan sebagai tindakan carding, merupakan tindakan kejahatan yang mana dilakukan dengan modus menggunakan kartu kredit milik orang lain. Dan apabila ditinjau dari segi hukum, ini merupakan tindakan pidana. Dan kemudian ada 3 cara untuk mengatasi kasus ini. Yang pertama adalah melakukan permintaan ID historis melalui bank atau lembaga pembiayaan, atau dapat juga melalui gerai info Bank Indonesia atau kantor bank setempat. Kemudian cara yang kedua adalah melakukan pengaduan pada bank tempat korban mengajukan fasilitas kartu kredit tersebut dengan menemui customer care group pada bank tersebut dan membawa dokumen ID histori milik korban serta menceritakan kronologis kasusnya dengan asas musyawarah untuk mufakat demi kepentingan bersama. Kemudian cara yang terakhir adalah apabila permasalahan tersebut terlihat belum ditangani dengan baik, maka bisa melanjutkan dengan penyelesaian secara hukum, yaitu dengan mengajukan kasus tersebut untuk diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa atau APS dengan mengajukan pengaduan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK atau dengan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri. Sekian yang bisa kami sampaikan oleh penyaji materi mengenai materi pembiayaan dan pengkreditan. Kami kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.